apa tantangan umat Islam terhadap arus informasi yang cepat dan beragam di era globalisasi. Karena kayak semakin mudah informasi menyebar, pastinya kayak banyak banget tuh informasi yang kita dapat dan gak semua informasi itu mungkin benar. Jadi kita sebagai tantangannya tuh untuk menghadapi informasi yang gak benar itu harus cross check juga gitu informasi yang kita terima. Kayak misalkan kita kan nerima ajaran tentang Islam nih dari sosial media, kita juga harus cross check lagi, tanya ke emang yang orang yang benar-benar ngerti gitu. Karena kalau misalkan kita terima dengan mentah-mentah tuh kadang informasi itu tuh kurang benar gitu. Menurut pandangan kalian, apakah dakwah Islam di era globalisasi seperti dakwah di media sosial itu efektif? Jika iya dan tidak, kenapa? Dakwah di media sosial positifnya tuh kayak ketika kita mager mau ke kajian, ketika kita mager mau cari ilmu gitu ya, kita bisa tuh kayak lihat di YouTube atau di TikTok atau Instagram gitu ya, dengan lihat kayak ya scroll TikTok tiba-tiba ada Vite Hanan Ataki gitu kan, atau enggak ya apapun gitu. Terus kayak negatifnya tuh ya salah satunya ketika ada Vite tentang dakwah, tentang apapun gitu ya, soal dakwah tentang Islam, itu lewat AI itu bisa dimanipulasi gitu, gampang diedit. Kayak takutnya tuh kayak orang-orang tuh menyimpulkan bahwa dakwah tersebut tuh ya kayak gitu doang gitu, tanpa mendalami isi dari dakwah tersebut, kayak gitu sih. Apakah Islam di era globalisasi mempunyai dampak positif atau dampak negatifnya, dan berikan alasannya? Semakin majunya arus globalisasi, tentu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Buat dampak positifnya itu kan sekarang makin maju teknologi, pasti makin banyak fitur yang mempermudah kita dalam mencari dan menambah wawasan tentang pengetahuan agama Islam. Seperti sekarang kayak Al-Quran, ada digitalnya juga, ada aplikasinya, tanpa kita harus membawa kita tulisannya secara langsung, kan itu agak sungkan gitu ya, apalagi kalau harus dibawa kemana-mana. Nah sekarang ada handphone, kita bisa ngaji di mana aja gitu sesuai tempatnya. Terus juga misalkan ada Zoom, sekarang banyak juga kajian-kajian yang dilaksanakan melalui Zoom meeting gitu, ataupun live streaming di YouTube. Terus banyak juga sekarang influencer, content creator yang membahas tentang pengetahuan ajaran Islam melalui sosial medianya. Jadi mereka menyebarkan pengetahuannya itu supaya kita orang yang lebih awam gitu mengetahui ajarannya tersebut. Tapi kalau dampak negatifnya, menurut aku dari influencer tersebut ataupun content creator yang lain dan juga masyarakat lainnya banyak menggunakan ada beberapa yang menggunakan sosial media itu untuk menyebarkan hal yang negatifnya, tanpa bagi kita yang orang awam nggak mengetahui benar atau salahnya, itu pasti akan terbawa oleh arus dampak dari informasi yang kurang benar itu. Jadi ya pintar-pintar balik lagi dalam menggunakan sosial media. Apakah Islam di era globalisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif, serta berikan alasan terhadap pernyataan yang telah diberikan? Oke, baiknya mengenai hal ini saya sudah menghubungi. Jadi Masya Allah. dari riset ini memang kayak dampak positifnya itu ada 3. Pertama ada peningkatan kesadaran akan Islam itu bakal semakin dikenal dan dipelajari oleh masyarakat dunia. Terus yang kedua ada munculnya tokoh-tokoh muslim yang inspiratif. Nanti itu kalau misalnya Islam sudah mulai dikenal, bakal banyak tokoh muslim yang berkontribusi dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni dan bisnis. Terus yang ketiga ada peran Islam dalam membangun perdamaian dunia. Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan persaudaraan yang dapat menjadi solusi bagi berbagai konflik di dunia. Namun ada sisi negatifnya juga. Yang pertama ada radikalisme. Sebagian kecil kelompok muslim yang menyimpang menafsirkan ajaran Islam secara ekstrim. Itu yang menjadi khawatir kita. Terus yang kedua ada Islamofobia. Islamofobia yaitu ketakutan dan kebencian terhadap Islam yang semakin meningkat di beberapa negara barat. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan ajaran Islam. Ajaran Islam seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik atau golongan-golongan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang apa yang sudah kami teliti tentang pandangan ilmu komunikasi Humas kelas C terhadap dakwah di YouTube. Jadi tonton terus sampai akhir ya. Bye-bye. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisasi efektivitas ajaran YouTube Ustadz Hanan Ataki dari sudut pandang teori mahasiswa komunikasi Humas kelas C
dan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan informasi yang serba cepat dan beragam. 4. Penelitian 1. Mendapatkan informasi dakwah secara cepat dan singkat. 2. Minimnya biaya yang dikeluarkan dibanding dakwah secara tatap muka. 3. Mengetahui bahwasannya dakwah di platform YouTube harus tetap dipastikan kebenarannya. 4. Interaksi dan ketertiban audiens dengan narasumber di YouTube bisa terjalin karena adanya fitur live yang bisa terjadi tanya jawab. Globalisasi adalah proses integritas nasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan, dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk dan mempelajari ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Dampak positif dakwah di platform YouTube yaitu bisa dengan mudah diakses dimanapun dan kapan saja, serta sebagai audiens kita tidak dapat memerlukan usaha yang banyak, hanya bermodalkan kuota, dan media dakwah juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Karena ketika audiens membutuhkan informasi dengan cepat tentang keislaman, maka dapat mencari video-video di YouTube dengan secara singkat. Dampak negatif dakwah di platform YouTube, penyebaran informasi yang tidak akurat. Media sosial YouTube seringkali menjadi media bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau salah, yang dapat menyesatkan audiens, kesalahan pahaman audiens terhadap apa yang disampaikan sebenarnya. Keterbatasan informasi atau ilmu konten dakwah yang tidak mendalam atau tidak struktur dengan baik dapat menyebabkan audiens hanya mendapatkan informasi yang didangkal. Nah, selanjutnya tantangan utama yang dihadapi umat Islam dalam dakwah di platform YouTube, yaitu konten negatif muncul karena platform YouTube memungkinkan siapa saja untuk mengunggah video yang bisa mengakibatkan pesan-pesan yang tidak benar bertebaran secara bebas, serta konten dakwah akan lebih sulit bersaing dengan konten-konten yang lebih membuat audiens terhibur. Kesimpulan dari ke-6 responden yang telah kami wawancarai, mereka mengatakan bahwasannya dakwah di media sosial cukup memudahkan untuk menemukan pesan-pesan keislaman. Namun, di sisi lain, tetap saja harus dipastikan apakah pesan tersebut benar adanya atau tidak, karena pada hakikatnya kita tetap membutuhkan guru dalam mempelajari agama Islam. Saran yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi tantangan informasi yang cepat di media sosial seperti YouTube tanpa memikirkan pesan-pesan dakwah yang disampaikan apakah valid atau tidak adalah tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapat, namun harus ditanyakan lebih lanjut kepada orang yang betul-betul memahami ajaran tersebut, serta bijaksanalah ketika mendapatkan informasi tentang pesan-pesan keislaman, karena pada hakikatnya kita wajib mempunyai seorang guru. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Thanks for watching. Jangan lupa Like, Komen, And subscribe. Beli map ke Bekasi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.